Aduh, wah, waduh, ini nggak bisa keluar yang ada. Ini adalah tempat cucian dan ke sebelah sana, ini adalah lapangan yang lagi-lagi saya sampaikan sedang dilanjutkan. Kalau mau olahraga di sini, rasanya sebentar lagi akan terlaksana. Kita menyediakan ada kopi-kopi, ada matcha, ada es. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Tas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, begitu juga kali ini saya mau menceritakan pengerjaan mobil HR-V yang sudah saya kerjakan kemarin dan sudah kita tayangkan di channel YouTube Tim Imaging Gang Tas Audio. Nah, pengerjaannya kemarin sudah dibahas, buat yang sudah nonton pasti sudah tahu bahwa mobil HR-V ini sudah kita geber-geber kemarin, yaitu menggunakan subwoofer PCA dan menambahkan prosesor sontem lagi. Nah, kali ini bukan mau mengupload ulang soal mobil ini, tapi ini adalah sambungan sesuai janji saya, yaitu mau kepoin kegiatan Tim Imaging Gang mumpung saya lagi mudik. Kali ini saya mau ceritakan progres Imaging Group yang menaungi ada Tas Audio Jakarta, Tas Audio di Jawa Tengah, tempatnya adalah di sini, dan juga ada Niki Toya Coffee, Niki Frozen, dan juga ada Niki Spot yang lapangannya sedang dibangun. Nah, langsung aja saya berdiri di bawah atapnya Niki Car Wash. Tuh, kita lihat sebentar. Oke, ini adalah Niki Car Wash, yaitu car wash-nya ada di sebelah sini nih yang warna kuning. Nah, itu dia. Ini adalah tempat cucian dan ke sebelah sana, ini adalah lapangan yang lagi-lagi saya sampaikan sedang dilanjutkan. Karena prosesnya ini cukup lama ya, saya 3 tahun coba. 3 tahun dari gempur gunung, gempur tebing, diuruk ke sini, urukannya jadi cucian, dan yang dikeruk di sana adalah kafe, sebelahnya nanti insya Allah suatu saat ada waralaba ya. Apakah itu Alfa atau Indomaret atau gudang sembako, yang pasti tengahnya sudah ada Niki Frozen. Jadi frozen food. Nah, di dalam Niki Toya Coffee sudah ada disajikan berbagai menu cemilan, makan berat seperti ayam ya, juga ada cireng. Nah, sebelah sini yang warna hijau ini dengan pagar warna biru, ini adalah pembangunan lapangan olahraga. Nantinya bisa futsal, bisa juga untuk voli. Nah, di sebelah sana ini yang ada terowongannya itu, nah di car wash ya, itu tinggal turun, nanti akan kepoin juga. Di bawah adalah tempat pemancingan yang sedang dibuat. Jadi bikin jalan berkelok-kelok, itu keren banget jalannya. Tapi sekarang saya mau kepoin lapangannya dulu. Yuk, ikuti saya nih. Tuh ada bunyi-bunyi gerinda ya di sebelah sana, ini dia. Jadi saya, halo bro, membuat lapangannya di samping kafe, ada jalan calon nanjak. Ini suatu saat ada taman di atas. Dan mungkin malah bisa dibuat semacam villa atau tempat nongkrong hubungannya dengan kafe. Nah, kita mau, wah ini dia nih. Waduh, halo bro, woi berhenti dulu, stop. Ini, yang lagi bikin lapangan kita kerjain dulu. Namanya, kenalin dulu dong. Fari. Wih, Fari. Kayak kameramen ini juga nih, Fari. Jadi ini progres lapangannya kenapa digerinda-gerinda, Mas? Perapian. Pembuangan air. Oh, oke. Ini pengecoran sudah kelar ya? Tinggal finishing, habis itu mau dicat. Nah, ini minta tolong, Mas. Pokoknya air nggak ada yang genang-genang yang berlebihan, setiap hujan langsung reda gitu ya. Targetnya karena Agustus mau dipakai buat turnamen, Mas. Aman berarti ya? Nah, ini kan saya udah bawa cat sampel tuh. Berarti nanti bisa diaplikasikan ya. Tapi ngobrolnya kayak di balik penjara ya. Ayo kita naik aja bro, naik aja. Oke, ayo kita naik. Kita naik bro. Wah, ini rumputnya udah 2 kali nih. Jadi udah 2 tahun, udah terlalu lebat, kemarin dibabat habis, ditanam lagi. Ayo kita ke sini. Nah, ini aplikasi catnya sudah dicoba. Ini uji coba belum pakai premiernya ya. Nah, ini kita nih. Ini pintu gerbang ya, sengaja saya bikin untuk keamanan tuh. Berarti lu di situ aja. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Kita bangun 3 tahun lalu benteng. Ini full benteng dengan batu yang sangat besar-besar tuh. Tujuannya agar tanahnya nggak bergerak. Nah, untuk bagian lantai kemarin saya serahkan ke tukangnya ini Mas Ari.
benar-benar saya nggak melihat prosesnya ya, hanya lewat foto-foto yang pasti moga-moga sesuai harapan. Nah Mas Hari, ini kita mau ngobrol, nggak apa-apa di sini. Ini kan lagi digerenda-gerenda bagian dari pembuangan air ya. Jadi kayak yang masih naik-naik, lubang-lubang peralon itu harus nyerap dengan baik. Tapi gini Mas, ini kan semua udah jadi nih. Kira-kira dijamin keawetannya nggak dengan cor seperti ini? Kalau kawetan, insya Allah Aman banget lah ya. Karena kalau nggak awet nanti tak denda nih ujung-ujungnya nih. Ayo, aman ya? Oke, karena semua dilakukan sudah sesuai standar ya. Nah, ini sayangnya memang saya nggak melihat progresnya, hanya beberapa foto ya. Tapi saya yakin apa yang sudah dijalankan ini sesuai standar. Karena paling tidak tujuannya biar awet. Nah, ini lapangan ini akan kita targetin paling tidak Agustus berarti ya. Agustus diusahakan bukan sudah selesai, sebelum Agustus sudah selesai berarti. Oke, ini dia lapangannya. Lanjut Mas, makasih banyak. Saya mau informasi buat para teman-teman, kita bikin pagar ini menggunakan Wermes ya, mungkin agak beda dari lapangan yang lain. Dan untuk rumput itu kita tanam dari 3 tahun yang lalu. Jadi begitu bekonya kelar, langsung dibentuk, bikin pondasi keliling, dan baru bulan ini kita lakukan cor di beton lah istilahnya. Kalau dulu sudah dipakai 2 kali Agustus oleh warga, belum ada cor beton. Nah hari ini sudah terlaksana seperti ini, tinggal beresin saluran air, langsung kita mau lakukan pengecatan. Nah pertanyaannya apakah nanti atasnya mau dibikin atap atau tidak, itu urusannya nanti. Karena saya dengan planning sampai Agustus menjelang musim kemarau sudah bisa dipakai warga dengan baik tanpa menggunakan atap. Hanya nanti akan saya siapkan beberapa titik lampu. Nah saya ceritakan ini sepanjang jalan ini, sepanjang lapangan maksudnya, kita sudah tanamkan beberapa pohon biar adem dan rumput-rumput seperti ini biar melihatnya itu menjadi indah. Nah untuk cat dasar nanti pinggirnya adalah warna hijau sebagai lapangan futsal, dan bagian tengah akan dicat warna kuning ya, nggak terlalu kuning tapi apa tuh catnya kemarin. Nah lapangannya ini luasnya adalah 15 kali 30 meter. Jadi untuk futsal rasanya sudah ideal, hanya sedikit saja pinggirnya sedikit berkurang. Tapi nggak apa-apa, konsep saya adalah tanah sebelah sana juga nanti bagian dari tempat umum ya, bisa buat parkir, bisa taman karena panjangnya masih 60 meter lagi. Nah atas yang tebing itu akan saya jadikan tempat nongkrong juga, akan dipapas, dibikin jalan berkelok-kelok. Nah, buat teman-teman nanti kalau mau olahraga di sini, rasanya sebentar lagi akan terlaksana. Yuk, sekarang kepoin situasi kafenya ada di dalam. Oke, ini posisinya saya di depan Nikitoya Coffee persis. Ini bangunan ini total ke sana ada 7 slot ruko, di mana masing-masing ruko ini adalah lebarnya 4,5 meter. Saya sudah buat 2 ruko full kaca, tapi penggunaan kafenya sebetulnya 3 ruko dengan 2 lantai bagian atas 1. Nah atasnya lebih terbuka ya, jadi tidak ada pagar rapet, hanya menggunakan bambu-bambu. Nah bambu ini namanya bambu mulung yang dibuat oleh tim, dan bambunya asli dari wilayah sini, jadi benar-benar mencari. Nah ini parkiran ini kita gunakan paving ya, panjang ke sana ini kurang lebih berarti saya lupa nih, berarti 7 ruko kali 4,5 meter itu sampai mentok sebelah sana, dengan luas parkir rata-rata ini 9 meter untuk ujung sana sampai sini adalah 7 meter. Jadi sengaja dibuat agar kendaraan masuk itu tetap mudah. Nah ini taman-taman ini juga taman yang kita buat secara sederhana. Pohonnya sebagian malah tidak beli ya, karena kita tinggal mencari di beberapa kebun lah. Nah untuk sebelah sana ini adalah car wash yang tadi saya berdiri ini. Ini car wash. Jadi jalan ini kita aspal sendiri, taludnya kita benerin sendiri, dan juga kita lakukan pengaspalan. Nah kita melihat ke sebelah sana, ini nanjak ya ke sini. Ini juga nanti buat nongkrong-nongkrong juga ya, mungkin akan dipasangkan gazebo, serta di atas lapangan ini tribun nantinya. Nah kita lihat sebelah sini tribun ini saya sudah pasang paving ya, ke sana
Sudah di paving, ini lebarnya 3,5 meter. Nih, 3,5 meter. Jadi saya buat benteng ini biar kokoh. Jadi tanah dari atas walaupun tidak longsor, kita kasih penguat agar bersih. Juga saluran airnya. Nah, ini rencananya akan dibuat tribun, nanti dibikin semacam apa ya, rumah panggung kali ya. Tapi tidak beratap. Atapnya nanti modelnya portable. Model kain atau membran. Zaman sekarang tuh begitu ya. Pakainya membran tuh. Bisa dari sana sampai ke sana. Terus, nah ini tentang atas lapangan tuh, kita lihat ke bawah. Ya, baru kita ke kafe bagian dalam. Begitu masuk, ini adalah foto spot ya buat anak-anak, rata-rata demen banget. Dan sebelah kanan ini adalah tangga naik. Nah, ini untuk bagian bawahnya kita sekarang sebelum ngurusin ke playground ya, kita ajak naik dulu. Ini tangganya sebelah sini. Nah, kita bisa lihat bagian atas. Mejanya pendek-pendek ya, meja kursi. Nah, ini ruangannya nih seperti ini. Nah, ini ruangan pertama. Begitu kita masuk, kita sediakan alat karaoke sederhana ya. Ada speaker 2, lalu ada player. Dan ini tetap di pagar bambu secara total nih. Nah, ini dibambuin. Ini tadi ruang frozen bawah, nih ada bangku-bangku yang modelnya pendek-pendek. Nih seperti ini. Nah, kalau kita tengok sebelah sini, ini juga beberapa set bangku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meja dengan set bangku. Nah, itu full bambu dan tembus. Tembus keluar, bisa langsung ngintip bagian bawah tuh. Nah, ini kalau kita di sini nongkrong enak banget ya. Bisa melihat lapangan tuh, jalanan dari sana. Dan bisa melihat ke seberang itu, ke car wash. Nah, seperti itu. Dan bisa melihat sebelah kanan. Nah, itu beberapa rumah warga ya, yang memang sudah lama. Kalau lurus lagi nembus beberapa wilayah, yaitu ada wilayah Kecamatan Pandanarum dan juga ada Kabupaten Purbalingga. Nah, kalau kita melihat ke sana ya, yang paling ujung itu ada tebing-tebing itu adalah arah Purbalingga, arah ke barat ya, menuju ke barat. Nah, itu ke sana. Kalau jam pagi naik ke tebing nih sebelah sini ya. Sebelah sini jam pagi atau jam sore lah bisa ya. Nah, jadi kalau jam pagi atau jam sore ke bukit yang atas itu enak banget. Jadi bisa melihat matahari tenggelam, bisa melihat sunset tuh ke arah sana, itu keren banget. Dan gunungnya ya kelihatan semua kalau dari tebing situ. Nah, kalau perlu kita nanti cobain naik ya ke situ ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ke tebing itu akan kita bahas pada saat mau ke kolam pemancingan. Nanti kita ke atas dulu. Oke, sekarang kita ke bawah dulu guys. Nah, ruangan ini dulu sebelum kita buka sempat dihadiri oleh teman-teman artis, yaitu ada Ben Kasyafani, ada Fani Ghazani, dan ada Anwar. Ini tempat ini dulu itu sebelum kafe resmi dibuka, beliau sudah pada hadir ke sini. Nah, terakhir waktu peresmian adalah Ayah Aziz Gagap yang ikut mengisi acara manggung di Nikitoya Coffee. Nah, kita mau kepoin juga. Ini semua bahan-bahan meja semua kita beli dari Jakarta ya, termasuk pohon-pohon ini semua dari Jakarta nih. Carinya di sana karena pernah beli di online nggak ada yang srek, dengan buatannya itu nggak ada yang bagus. Nah, ini di sebelah sini adalah coffee shopnya. Nih ada beberapa menu yang disediakan. Kita menyediakan ada kopi-kopi, ada matcha, ada es, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya bukan mewah, tapi untuk ukuran di kampung ya hasil karya sendiri, ide sendiri, semua kita buat menjadi seperti ini. Nah, ke sebelah sana ini yang belum pernah saya jelasin adalah ada playground dan frozen. Nah, ini ruang sini adalah ruang kebab ya. Kebabnya ini dari Sari Kreasi Boga TBK, namanya kebab Baba Raffi. Nah, ini seperti ini ruang
kitchen set, coffee shop, dan di dalam sana adalah dapur beratnya. Nah, ini bagian kebabnya di sini. Nah, untuk frozen ini kita manfaatin setengah ruko. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada beberapa freezer yang gede-gede, ada 3, sebelah sana ada 1 khusus buat ikan-ikanan. Nah, sebelah sana itu sementara dimanfaatkan sebagai playground nih, kita kepoin juga. Kita buka dulu. Nah, coba lihat dong. Nikit Playground ya. Jadi Nikitoya jadi Nikids karena tempat bermain. Bayarnya berapa? 10 juta. 10.000 bro. Oke, ini dia. Nah, ini belum terlalu penuh juga, tapi sudah ada alasnya, lalu ada mandi bola ya. Bahkan saya bisa masuk nih di sini. Belum pernah cobain nih. Aduh. Wah. Ternyata enak juga ya mandi bola. Beneran gue baru nyobain ini. Norak dikit ya. Oke, bikin sendiri tapi belum pernah nyoba. Nah, ini anak-anak pasti seneng banget ya. Dan ini ada terowongannya juga nih. Muat nggak nih saya nih? Wah, kita cobain juga dong. Kita cobain nih. Waduh, ini nggak bisa keluar yang ada. Waduh. Gokil bro. Ya, berkeringat nggak apa-apa. Nah, ini maksud saya menceritakan bahwa kegiatan kita di tim Imaging Gang itu banyak hal yang kita lakukan selain tuning audio di Jakarta ya. Kadang malam minggu saya harus cabut demi mengurus tempat ini. Nah, ini juga ada ayunan, ada perosotan ya, ada ayunan lagi, dan ada rumah-rumahan nih dengan ditambahkan bola basket dan ada trampolin. Nah, trampolin ini bisa buat dewasa ya, tapi saya belum tahu nih, belum pernah coba ya. Wih, ngeri nih. Nah, ini dia. Jadi sampai ngap-ngapan juga ya bahwa kegiatan saya itu, makanya banyak pelanggan kita yang kalau lagi pasang audio saya nggak di tempat akan ditangani oleh tim dan anak saya. Jadi kerja dulu pemasangan, kalau yang sifatnya prosesornya yang sudah berat-berat nunggu saya pulang. Jadi biasanya di cutting dulu, mapping, setting sedikit-sedikit basic, bawa pulang. Nanti saya di Jakarta baru janjian lagi. Ini dia kegiatan kita itu banyak banget ya, sedang mengupayakan sebuah usaha yang targetnya itu jangka panjang. Jadi saya nggak muluk-muluk. Untuk usaha ini sudah menyerap total 7 orang termasuk car wash, ngurusin playground, dan juga nanti ada lapangan. Jadi akan keurus dan bahkan sampai pemancingan. Nah, saya mau ajak kalian untuk kepoin pemancingan. Tetapi rasanya ini videonya panjang banget, sampai di sini dulu udah ngap-ngapan. Nanti tunggu tentang kepoin pemancingan, katanya sudah diisi ikan hampir 1 kintal untuk 2 kolam. Oke ya, sampai di sini dulu. Buat yang penasaran kolam pemancingannya seperti apa dan nanti cara mancingnya, izinnya bagaimana, atau harus bayar atau tidak, karena pastinya kalau mancing itu kan dapat ikan ya. Nah, itu tunggu aja buat yang suka mancing juga. Nah, yang paling penting kalau yang mau pasang audio berarti kalian harus janjian terlebih dahulu untuk masang audio di sini. Bisa sambil nyuci mobil, bisa langsung nongki-nongki sambil ngopi, atau mau karaokean di atas juga bisa. Oke ya, pokoknya ikuti terus video kita, jangan bosen, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya atas audio Imaging.